我们公司的名称是阿明生物。很巧的是，我们公司的名字呢和副总统先生的名字是一样的。我们取名阿明呢，有我们自己的想法。我们大家都知道，清真产品的呢种类很多，光清真食品的添加剂，品种呢就有2万多种。因为这些添加剂及各种食品的原料呢制造的产品，更是数不胜数。但是大家也都知道，影响清真产品最大的源头因素呢是动物产品，可以呢从牛、羊或者猪的肉、脂肪、脏器呢来制造。那如果这些原料呢添加到食品的产业链里面去，那就把一个清真的产品呢变成了不清真的产品。所以呢，我们阿米生物呢就是使命呢就是制造，从源头上制造呢清真的动物的生物化学产品，来替代以前用猪来制造的这些产品。所以呢，我们阿米生物的主意呢就是做合格的、合法的清真的动物生物化学产品，然后呢，把它添加到我们所需要的清真食品行业里面去。Jadi kebetulan nama perusahaan kami adalah Almin Biotech. Jadi nama kami ini kebetulan sama dengan nama Bapak Wakil Presiden. Jadi semula kami mengambil nama Amin ini, kami juga punya pertimbangan kami sendiri. Jadi sebagaimana diketahui bahwa jenis produk halal itu sangat banyak, dan adiktif produk makanan yang sering dipakai di seluruh dunia itu sudah ada lebih dari 20.000 macam. Dan adiktif ini untuk membuat produk-produk bahan baku makanan itu produknya itu sudah sangat banyak. Tapi kami tahu bahwa produk unsur asal-usul yang paling besar yang bisa mempengaruhi produk halal itu adalah dari produk binatang. Misalnya kami bisa membuat produk makanan dari bahan binatang seperti sapi, daging sapi, kambing, dan juga daging babi, dan juga organ hewan, dan juga fatnya. Dan ketika produk binatang ini digunakan ke dalam produk makanan dan produk obat-obatan dan juga produk domestik, itu akan mempengaruhi kehalalan produk. Maka itu produk yang halal itu bisa menjadi produk yang tidak halal. Maka itu misi Al-Amin Biotech itu adalah untuk memproduksi produk kimia biologi hewan yang halal untuk memenuhi kebutuhan di bidang produk halal. Kami mengetahui bahwa arti Amin itu tadinya kita punya pemikiran. Jadi pemikiran kami yang awal itu ya kami mengharapkan pikiran dan gagasan kami ini dapat dibantu atau dapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa mewujudkan misi kami. Maka itu kami mengambil nama Al-Amin Biotech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok, Direktur Kantor Perwakilan LPWP di Shanghai, Direktur LPWP MUI, CEO Shanghai Amin Al-Amin Konsultan, beserta jajaran, para
pelaku usaha sektor halal di Shanghai dan para tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dapat hadir di pertemuan ini, dan saya ulangi bahwa Al-Amin Consulting tidak ada hubungan keluarga dengan saya dan tidak ada hubungan usaha dengan saya ya. Tapi ada hubungan dengan saya, yaitu hubungan dalam rangka pengembangan produk-produk halal. Karena waktu itu saya jadi Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua MUI, bahkan sebelumnya saya menjadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan memang kita membuat semacam standar halal, yang standar halal itu menjadi sistem standar halal di dunia dan diakui oleh 50 lembaga sertifikat halal dan menjadi standar halal yang terpercaya di dunia. Untuk mengembangkan standar halal itu, maka MUI membuat pertama perwakilan-perwakilan LPPOM MUI di berbagai negara, termasuk di Shanghai, dan juga mengakui lembaga sertifikat yang ada di berbagai negara dengan memberikan endorsement ketika sudah menggunakan standar MUI, dan jumlahnya ada 50 lembaga standar dunia yang ikut standar MUI. Sekarang Indonesia tidak hanya ingin memberikan standar sertifikasi halal di dunia, tapi ingin menjadi negara yang memproduk produk halal terbesar di dunia. Karena itu kami mengundang para pengusaha di berbagai negara, khususnya di Tiongkok, untuk berinvestasi produk halal di Indonesia. Kemarin di Fuzhou, kami juga bertemu dengan sekitar 10 pengusaha yang juga ada yang sudah, ada yang akan berinvestasi di Indonesia. Karena itu saya minta nanti Al-Amin supaya terus melakukan upaya mengkampanyekan untuk kepada para pengusaha di Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia. Karena pertama, untuk konsumsi Indonesia sendiri itu sudah cukup besar sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, 230 juta, dan kemudian juga untuk diekspor ke berbagai negara. Dan kalau dihasilkan dari Indonesia, produknya akan lebih dipercaya lagi untuk di umat Islam di dunia. Halal telah menjadi bagian integral dalam keseharian masyarakat muslim global. Konsumsi umat Islam sedunia untuk makanan halal di 2021 mencapai 1,27 triliun dolar Amerika, dan diramalkan akan mencapai 1,6 triliun dolar Amerika di tahun 2025. Sementara investasi di dalam sektor makanan halal hampir mencapai 4 miliar dolar Amerika periode 2020-2021. Bahkan gaya hidup halal kini itu menjangkau populasi dunia terlepas dari agama atau kepercayaannya. Sebab produk halal identik dengan terjaminnya kebersihan, keamanan, dan kesehatan suatu produk. Hal ini tentu akan memacu permintaan dunia akan produk halal ke depan.
Khusus untuk Indonesia, tingkat konsumsi produk dan layanan halal diproyeksi akan meningkat sekitar 15% di tahun 2025 atau kurang lebih 281 miliar dolar Amerika. Kondisi ini menjadikan sertifikat halal suatu hal yang menjadi prasyarat gaya hidup halal dan memberikan jaminan kenyamanan dan perlindungan konsumen atas produk halal. Dari sisi regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, sertifikasi halal adalah sebuah amanat yang harus dilaksanakan. Ketentuan ini mengatur seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Sebagai kantor perwakilan LPPOM MUI di RRT Shanghai, Al-Amin telah memfasilitasi perusahaan-perusahaan Cina untuk mendapatkan sertifikat halal dari Indonesia. Dan diharapkan nantinya bukan hanya soal sertifikat halal, tapi Shanghai Al-Amin juga membawa banyak pengusaha RRC untuk berinvestasi di Indonesia dalam industri produksi. Saya berharap kerjasama antara Indonesia dan Cina di sektor industri halal akan terjalin semakin kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian akan dapat membawa kemaslahatan tidak hanya bagi kedua negara Indonesia dan RRT, tapi juga masyarakat dunia secara keseluruhan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.